Halo K-popers, apa kabar? Kita ketemu lagi di K-pop Komik Madeti. Episode sebelumnya kita sudah ngobrol dengan Chrisley soal studio Caravan, studio setelah dia pulang dari Amerika, studio untuk mengembangkan visual bagi anak-anak Indonesia. Nah, kali ini kita akan ngobrol sama Chrisley tentang komik Indonesia. Halo Chris, apa kabar? Halo Diki, kabar baik. Nah, di episode minggu lalu kan udah ngobrol nih soal ngegame lah, buat konsep film lah, buat ilustrasi. Tapi itu kan buat klien-klien luar ya, buat membantu orang menciptakan karyanya gitu. Nah, gimana dengan komik Indonesia? Apa Chris punya sesuatu setelah pulang dari Amerika? Bisa cerita? Iya, jadi setelah Caravan berdiri sekitar 4 tahun lah itu, waktu itu kita mulai nerbitin komik untuk anak-anak SD, judulnya Komik Baratayuda. Waktu itu memang tujuannya untuk memperkenalkan wayang ke anak-anak SD dengan lebih mudah. Nah, kita bekerja sama dengan Unima, Perserikatan Wayang Dunia Cabang Indonesia, Unima Indonesia. Nah, itu saya untuk penulisan komik itu, waktu itu aku cari penulis. Nah, istriku dulu kan di Trisakti, teman-temannya banyak yang graphic design lah ya, seni rupa lah, itu graphic design. Nah, salah satunya adalah Andik Prayogo. Istriku bilang, aku ada teman yang jago nulis gitu, dan memang pengen nulis gitu untuk komik, untuk apapun gitu. Oh, boleh. Nah, setelah aku ngelihat dikirimin contoh tulisan dia, aku bilang, kayaknya ini cocok nih. Jadi aku langsung ajakin dia untuk nulis komik Baratayuda itu. Jadi mulainya lu dapat proyek wayang gitu ya? Proyek komik wayang. Itu udah untuk anak-anak. Udah kepikir buat Rion? Belum. Jadi Baratayuda yang dulu itu ya? Awalnya itu ya? Itu masih boleh dibilang ya itu project outsourcing-an kan istilahnya gitu ya. Masih project orang pesanan lah, boleh dibilang begitu. Nah, dari situ komiknya sendiri kan waktu itu tahun itu ada Anugerah Komik Indonesia menang sebagai serial komik anak terbaik dan penulis cerita komik anak terbaik waktu itu Andik jadi menang gitu. Jadi wah ini keren, dan ternyata keponakanku tuh suka gitu. Nah, dari situ ya aku jadi makin kenal banget sama Andik jadinya gitu kan. Nah, kemudian along the way ada klien tiba-tiba ngontak namanya Yuda Negara. Nah, dia punya skrip film yang judulnya Krisalis. Nah, tapi skripnya itu kan dia pengen jadi film, tapi skripnya kan cukup boleh dibilang ya big budget juga gitu. Nah, terus dia bilang kayaknya paling possible dibikin komik deh. Nah, terus ketika kita diskusi, terus Caravan menerima pesanan untuk mengerjakan komik Krisalis. Gitu. Jadi sebagai klien. Caravan. Sebagai klien. Nah, tapi kan jadi sering ketemu. Nah, dari sering ketemu itu aku ketemu dengan Andik dalam sisi kreatif. Aku ketemu dan ya pertemanan dari grupnya istriku gitu kan. Itu memang Andik sama istriku teman baik banget sejak kuliah. Nah, dari sisi yang lain aku kenal Yuda awalnya sebagai klien, tapi karena sering ketemu ya jadi lebih kenal lebih jauh lah gitu kan. Nah, terus suatu hari makan di Kelapa Gading kalau nggak salah gitu, di food court gitu, Andik tuh yang bilang, kenapa kita nggak nerbitin majalah komik seperti di Jepang gitu. Idenya sesimpel itu. Seperti Shonen Jump, dengan murah, kertas yang murah, kita jualnya bisa murah juga gitu. Nah, bahkan waktu itu bisa free. Idenya bisa free. Nah, tujuannya adalah supaya pada waktu itu penerbitan komik Indonesia memang sedang terpuruk dalam
istilahnya tuh koloni pun waktu itu sedang tidak aktif gitu. Jadi banyak komikus Indonesia yang sedang menganggur lah istilahnya, nggak tahu mau kemana. Jadi penerbitan selain Gramedia pun pada waktu itu sedang down juga, sedang turun juga semua. Jadi aku melihat banyak sekali teman-temanku yang sebenarnya jago banget bikin komik. Kenapa? Gimana nih caranya gitu kan? Aku bilang ini ide bagus banget sih. Tapi ya it's a big thing gitu. Nah, udah gitu. Tapi kita semangat untuk menjalaninya, terutama Adik. Nah, dari kita ngobrol lebih jauh, aku mengusulkan gimana kalau kita coba ajak obrolin ide ini, share ke Yuda, which is klien gue gitu. Kayaknya dia cukup ini deh, kayaknya cocok, maksudnya dia mungkin bisa tertarik dengan ide ini gitu. Nah, akhirnya aku temuin lah kita bertiga itu untuk membahas ide ini. Dan pada waktu itu idenya Yuda sebenarnya adalah menerbitkan secara digital. Idenya Andik dan aku karena kita old school itu secara cetak. Nah, dari pembicaraan itu akhirnya diputuskan kita cetak dulu, lari ke cetak. Nah, kemudian untuk orang pertama, aku udah bilang orang pertama yang harus kita ajak di proyek ini adalah Isuniarto gitu. Karena menurutku dia adalah salah satu wajah komik Indonesia pada saat itu. Kan pada saat itu kan ya maksudnya itu generasinya Isuniarto Masian gitu ya. Makin kesini kan mulai ada lagi Sweta dan kawan-kawan Izaki gitu kan ya. Tapi pada waktu itu yang sudah cukup senior memang dianggap senior memang gitu. Nah, apalagi karyanya kan sangat mengindonesia, mengangkat lokal. Menurutku tuh bagus gitu. Jadi aku telepon pertama kali. Aku mau bikin kayak gini, gimana kalau lu yang jadi istilahnya jadi ujung tombaknya gitu loh. Untuk majalah ini. Dalam arti begini, aku bilang kok, karena kamu kan salah satu yang paling senior dan dikenal. Kalau kamu ada di komik ini sebagai ujung tombak, kamu akan mengangkat komikus-komikus lain yang ada di buku itu yang mungkin tidak terkenal sudah pastilah ya kan waktu itu paling terkenal gitu kan. Gitu ya. Jadi magnet sehingga orang bisa ikut membaca yang lain dan mengenal yang lain itu. Jadi itu memang udah jadi tugas. Ya aku nggak bilang tugas ya, tapi itu memang sudah ya jadi role-nya ya. Mungkin sudah di level itu untuk membantu yang lebih junior gitu. Dengan modelnya seperti ini dan setuju. Nah, dari situ dengan udah oke, kita baru build line up yang lain. Nah, setelah semua lengkap, kita baru cari nama, cari ini, format, dan sebagainya. In the end, tidak menjadi majalah free, karena ternyata, ya, pertimbangannya sih waktu itu begini ya, kalau majalahnya free, kayaknya kok nggak, nanti takutnya malah nggak dihargai gitu loh. Bingung ya? Nggak dianggap ya? Gitu. Nah, takutnya malah, free ini dibuang gitu misalnya gitu. Kalau orang beli, walaupun murah, akhirnya, tetap disimpan. Jadi akhirnya waktu itu kita coba dengan ukuran yang besar, kertas yang bagus, cetakan yang bagus, ada full cover dan sebagainya, harganya sama dengan buku yang standar kecil, kertas koran dan hitam putih gitu. Ininya begitu. Dan distribusi kita waktu itu di awal-awal kita menggebrak dengan distribusi Gramedia dan juga Indomaret. Nah, itu lahirnya Reon di tahun 2013. 2013. Tadi yang dibilang lain itu lain apa maksudnya? Melengkapi lain itu mesti ceritanya. Jadi kan lu bilang ini ada lain yang harus dilengkapi, mesti jenis cerita atau gimana tuh? Secara apa? Jadi kan ada setelah melengkapi lain-lain yang lain, maka terbitlah Reon. Itu lainnya mesti apa? Macam-macam cerita atau apa tuh? Ya, maksudnya kita kan harus nge-build line up komik yang lain ya. Waktu itu awal nggak salah terbit 5 judul. Dan kita kan Grand Legend dramanya ini fantasi ya. Kita coba satu yang drama. Rock drama. Satu buku itu ada berbagai macam genre ya, nggak sama ya? Iya, gitu. Dengan istilahnya kita coba. Kita juga nggak pengen awalnya ini majalah shonen gitu. Kita pengennya majalah ini kok bisa dinikmati lagi pembaca pria dan wanita. Itu sih tujuan awal kita sih. Jadi
line up yang kita pilih itu variatif. Jadinya waktu itu seperti itu sih. Antologi berarti ya, antologi bersambung ya. Dan bersambung setiap bulan. Bersambung ya. Gitu. Pertimbangannya dibuat hitam putih kenapa? Karena harga. Betul, karena cetak ya. Karena cetak harga ya. Dan kemampuan komikus. Komikus kan ya akan sangat sulit buat komikus untuk membuat 24 halaman full color plus cover ya dalam waktu singkat 1 bulan gitu. Di Amerika pun tidak bisa kan, karena harus ada beberapa orang yang mengerjakan dia tim. Sementara di Indonesia kan masih belum terbiasa dengan sistem tim sebenarnya. Kalau Is yang ngerjain sendiri, dia punya asistensi, tapi kan overall masih stylenya Is tuh mungkin kayak stylenya Jepang ya, komikus dengan asisten. Kalau Amerika kan beda ya. Ya. Per job gitu jadi sistemnya. Jadi pertimbangan harga dan juga pertimbangan produksi sih. Waktu produksi lebih singkat gitu. Kenapa namanya Rion, Chris? Ada maksud tertentu? Ada. Jadi waktu cari nama tuh macem-macem gitu. Waktu itu aku pengen namanya, yang aku namain namanya Dash. Kayak Dash Yonkuro zaman dulu. DASH. Cepat. Dash gitu. Kan kita pengennya melesat cepat. Tapi ternyata Dash itu brandnya Kardashian. Dash ada. Jadinya setelah cari-cari cukup lama sih, kita nyari sekitar mungkin hampir 3 bulan. Akhirnya ketemu Rion. Ri itu kembali, on menghidupkan kembali komik Indonesia yang pada saat itu menurutku cukup terpuruk. Gitu. Oke. Itu maksudnya itu, ya. Rion. Nah, kebetulan rubrik-rubriknya juga nanti Ri apa? Misalnya dari apa ya? Jadi retail gitu-gitu. Jadi ada Ri-nya semua. Plus ada juga nanti ada nantinya event kita Recon, Convention gitu. Jadi dari kata itu sih Recon. Nah, waktu lo buat ini, kalian buat bertiga ini buat ini tujuannya apa ya? Untuk menghidupkan komik Indonesia kembali atau cuma untuk kita ngetes aja nih, bisa nggak jalan gitu Rion gitu atau gimana? Nggak ngetes sih sebenarnya, tapi kalau menghidupkan komik Indonesia itu kayaknya masih tujuan besarnya lah ya. Kita simpelnya waktu itu banyak sekali komiks Indonesia yang jago dan capable. Itu tidak bisa sesimpel tidak bisa mendapatkan penghasilan atau hidup dari membuat komik, sehingga mereka harus menjadikan pekerjaan komik itu sebagai pekerjaan sambilan, bukan pekerjaan utama. Sekarang gini, kalau kita mengerjakan sesuatu itu sebagai pekerjaan sambilan, itu pasti hasilnya tidak akan sebagus ketika kita mencurahkan semua effort kita untuk di pekerjaan utama gitu. Dan aku itu ingin membalik itu. Misalnya contoh, tapi ini bukannya ini ya, tapi misalnya ada yang karena tidak bisa membuat komik, mendapatkan penghasilan dari komik secara monthly, bulanan ya, kan kita hidup bulanan ya. Bulanan itu nggak bisa hidup, jadi dia harus mengambil kerjaan lain, misalnya kerja di biro desain atau misalnya mengajar, bukannya mengajar jelek, tapi ketika komik itu menjadi second priority, itu energinya sudah berkurang sehingga hasilnya nanti mungkin kurang bagus, sehingga komik Indonesia in the long run, kualitas komik Indonesia yang dihasilkan itu tidak mungkin tidak bisa maksimal, kedua waktunya akan lama. 1 tahun 1 komik itu kan tidak apa ya, tidak bagus gitu loh untuk industri gitu kan. Kalau bisa sebulannya 1, tapi kan kita nggak bisa misalnya. Jadi ya, plus kita sistemnya boleh dibilang kalau karena bulanan, jadi sistemnya kayak gaji. Kita nggak sistem royalti, di mana kalau misalnya penerbit biasanya kan sistem royalti. Nah, royalti itu kan kadang-kadang di royalti in advance, tapi in advance itu ketika buku terbit. Misalnya nih, karena aku ada pekerjaan lain utama, aku ngerjain komik 6 bulan, 1 buku selesai misalnya.
terus terbit, dibayar royalti untuk misalnya 3.000 cetakan pertama. Nah, dapatnya itu, kalau uangnya itu, kalau kita, misalnya nih, kalau dapatnya misalnya 3 juta lah, misalnya. Ketika di-convert, ini angkanya kira-kira ya, tidak pasti, tapi ketika di-convert dengan effort kita 6 bulan mengerjakan satu komik, sebulan cuma 500.000, itu kan nggak make sense gitu loh, untuk hidup dari komik. Nah, itu yang pengen aku patahkan gitu. Kalau begini terus, komik Indonesia nggak bisa maju, komikus Indonesia akan habis karena mereka kan berpindah profesi. Which is itu nggak bisa. Kita kan kehilangan satu generasi komikus Indonesia yang jago-jago menurutku. Nah, sesimpel itu bahwa aku ingin bisa memberikan satu penghasilan yang tetap kepada komikus, sehingga minimal menjadi komikus atau membuat komik itu akan menjadi pekerjaan utama, hopefully. Gitu. Itu sih. Dari mulai ide awal sampai terbit komik itu berapa lama? Ide ngobrol-ngobrol terus sampai terbit itu berapa lama yang pertama? Mungkin ya hampir 1 tahun kayaknya. 1 tahun sih. Ya. Nah, terus cara mencari komikus yang bisa mengisi itu ada kriterianya nggak? Apa komikus muda? Apa dia udah punya karya? Ya awal-awal. Selain awal-awal, gimana cara nyarinya? Awal-awal sih kita sebenarnya pengen yang bisa dipegang, karena ini tidak bisa miss. Jadi udah punya nama sebenarnya yang dipegang awal-awal ya? Nggak harus, tapi yang orangnya bisa gue pegang. Yang lo kenal kalau intinya kalau Is gue udah percaya karena dia sudah teruji, ya kan. Tapi yang lain ini aku nggak pengen ada yang miss, dalam arti karena ini komik adalah kompilasi. Jadi kalau ada satu komikus itu telat, itu komik ini nggak bisa naik cetak loh, nggak bisa terbit itu kan. Nah, jadi kebetulan waktu itu kalau yang line up yang awal itu ada Rinka, Hyper Vision Cybergirl Rinka itu yang ngerjain Henry, Vino, dan Kari. Yang kebetulan tiga-tiganya anak Karavan. Tapi mereka ngerjainnya di luar jam kerja. Kemudian ada Platina Parlor itu yang ngerjain Inji dan Kate itu juga di Karavan. Gitu. Minimal untuk kick off. Nah, kemudian ada kalau nggak salah di awal itu Galoman kayaknya di kedua deh, Okto sama Ino. Terus gue lupa ya. Oh, ada atau lagi dari Dokutoku. Dari Dokutoku itu artisnya juga udah senior semua. Jadi bisa dipegang juga dari salah satu anggotanya itu anak Karavan juga, Julia. Jadi tim yang di Bandung itu teman-teman baiknya dan emang udah terpercaya juga gitu. Jadi udah lo kenal ya semua orang yang udah bisa, dan gue yakin ini mereka tidak akan miss di awal-awal begitu. Nah, terus masing-masing kita dikasih target berapa halaman, Chris? 24 itu per terbit atau per terbit? 24 halaman. Ya. Nah, satu cerita berapa episode biasanya? Berapa kali terbit? Rata-rata itu? Waktu itu 6 chapter kira-kira. 6 chapter awalnya. Rata-rata. Kecuali Is panjang. Is dari awal kita udah bilang sih bahwa ke Is bahwa Raja Ramayana akan jadi istilahnya apa ya, anchornya dari Reon. Sehingga orang akan membeli Reon untuk melanjutkan membaca Grand Legend Ramayana, which is pada waktu itu kita sempat ngobrol-ngobrol sama Is ya, kira-kira mungkin 35 kali gitu kira-kira. Nah, itu kan kita belum kebayang ya, 35 chapter kali mungkin tamat gitu. Ya, which is sekarang udah 46 ya, 47 kalau nggak salah. Masih ongoing lagi? Masih ongoing. Masih ongoing. Gitu sih. Jadi yang lain karena kita awalnya itu untuk kickstart ya, itu 6 chapter sambil kita mencari komikus-komikus lain yang siap. Jadi bahkan kita terbit tuh komikus yang ngerjain line up kedua tuh udah kerja semua juga gitu. Udah siap ya? Udah siap. Jadi kita nabung konten juga di belakang untuk begitu 6 ini habis kita udah ada lagi terus.
gitu. Ini yang lu rekrut itu berarti yang komikus-komikus muda ya, komikus-komikus sekarang ya, Iya, kayak baru, Okto, komikus baru gitu. Ino, Hmm. Suryo, Laksono, gitu-gitulah yang lebih apa ya, lebih muda generasinya Yes, ya. dibanding Is pada waktu itu. Akhirnya nantinya ada Sweta Hmm. gitu dan Kepikiran nggak dulu lain-lain. buat ngajak komikus-komikus senior? Waktu awal-awal tuh kepikiran nggak? Gue ajak inilah komikus senior buat mancing atau gimana? Eh Sempat kita berpikir seperti itu. Hmm. Cuma eh waktu itu setelah berbagai pertimbangan kita tidak, karena eh, sebuah penerbitan itu harus punya identity Hmm. kan. Nah, kita nggak bisa identitinya itu nggak bisa, harus kita build dan kita harus konsisten with it gitu, harus konsisten dengan identity yang kita bangun gitu kan, branding yang kita bangun itu. Nah, kita juga nggak bisa boleh dibilang ingin memuaskan semua pasar gitu. Nah, pada saat itu menurut kita yang justru belum ada dari lokal itu adalah kompilasi majalah komik yang stylenya bergaya Jepang, itu sih. Sesimpel itu. Jadi waktu itu kayak sebelumnya kan ada beberapa ya lagi yang gayanya lebih macam-macam ya, maksudnya ada kompilasinya itu lebih lebih macam-macam stylenya gitulah. Nah itu kita mau nyoba sih. Kita nggak tahu akan berhasil atau enggak, tapi kita mau nyoba dengan anchornya itu is. Kita sebenarnya boleh dibilang waktu itu pingin pembacanya is itu yang menjadi target pertama kita kan. Hopefully nanti menyebar lebih jauh lagi. Tapi yang pertama kan pasti yang suka sama komiknya is nih. Kan komiknya is bergayanya Jepang ya, gitu sih. Jadi kita juga jangan sampai misalnya gini loh. Tujuannya kan agar komikus-komikus muda yang lain ini yang belum punya nama itu bisa dikenal oleh pembaca Indonesia. Nah, supaya bisa dikenal berarti karyanya itu kalau bisa juga senada dengan yang disukai dari pembaca dari pembacanya is. Nah, itu yang alasannya sih. Jadi kita memang secara sadar memilih gaya ini sebagai branding kita, gitu sih. Jadi dari awal sudah di set bahwa brandingnya adalah manga dan IP-IP-nya adalah IP-IP baru ya. Nggak ngambil IP yang sudah ada atau komik yang sudah ada diterbitin di situ, tapi semua yang terbit di Rion itu adalah karya IP karakter baru ya. Bener ya? Betul. Walaupun sebenarnya waktu itu kita tidak terpikir seperti itu. Kalaupun ada IP lama tapi di gambar baru mungkin bisa, tapi kebetulan saja IP-nya baru semua. Iya. Jadi Rion ini benar-benar yang generasi baru komik. Ya, kita tahu juga ada penerbit lain yang membeli hak cipta IP yang sudah beken, tapi Rion ini benar-benar yang semuanya fresh ya, baru ya. Start dari Ya, awal ya, benar-benar Rion ya. Rion dari betul. awal, komikusnya juga fresh baru. Waktu gue ke Popcorn nih, Popcorn pertama kali ya nggak salah. Itu gue Ya, ini siapa? Gue nggak tahu. Gue cuma tahu ini Chris teman kuliah gitu. Yang lain gue nggak tahu gitu kan. Ya senyum-senyum aja. Tapi satu yang gue appreciate ini benar-benar hal yang susah adalah menciptakan IP yang baru. Suatu karakter baru yang even kalau Is pun buat juga baru juga kan gambling kan. Semua yang buat baru kan gambling. Dan ya. Rion memulai itu dengan komik antologi bersambung ini ya, mengenalkan karakter-karakter baru. Nah, terus gini, ada juga kan yang dibuat bukunya sendiri. Itu gimana Betul. pertimbangannya tuh? Sebenarnya sistem penerbitan yang kita anut atau kita coba tiru itu penerbitan Shonen Jump di Jepang. Gitu. Jadi kayak Naruto, One Piece itu kan awalnya terbit dalam bentuk majalah periodikal kan. Betul. Tapi nanti judul-judul yang terkenal itu kan akan terbit sebagai dalam bentuk collected edition atau tankobon, which is yang terbit di Indonesia pada saat ini sekarang ini toko buku itu adalah versi tankobon, tapi versi terbit pertama kalinya dalam bentuk shonen jump-nya kan nggak pernah terbit di sini kan, gitu kan. Ya. Kita taunya udah di step kedua nih gitu loh. Kalau kayak komik Amerika kan single issues TPB.
Kita masuk ke sini udah TPB istilahnya itu. Single issue-nya nggak pernah keluar gitu. Nah ini juga sistemnya kita anut sama. Jadi ketika di akhir tahun kita adakan polling. Menurut kalian judul dari 5 judul atau 6 judul komik yang di reon yang continue ini, mana yang menurut kalian paling oke? Dan polling itu kita ada hadiahnya juga sehingga orang isi survei itu ada hadiahnya lah, nggak ini ada kita undi hadiah. Dan dari situ misalnya Grand Legend namanya menduduki posisi pertama, berarti kita melihat ada potensi orang pembaca yang ingin mengkoleksi komik Grand Legend namanya saja secara utuh. Gitu, tanpa ada komik yang lain. Nah, itu kita fasilitasi. Jadi kita meniru sistem penerbitan komik di Jepang, sebenarnya begitu sih. Jadi survei ya? Survei pembaca ya? Betul, survei pembaca. Bukan survei intern dari Rion, maksudnya Rion gimana cara ngukurnya gitu, enggak? Enggak, survei pembaca. Dan benar-benar pembaca selain itu ya? Survei pembaca sih. Gitu. Dan so far gimana? Tepat nggak lu terbitin komik ini lakunya bagus gitu? Tepat nggak surveinya itu? Tepat, maksudnya kita kan sempat ini ya, maksudnya urut misalnya ada 10 komik, kita nggak nerbitin yang nomor 1, nomor 2 aja, tapi kadang-kadang menurut kita mungkin kita coba 3, 4, kadang-kadang nomor 6 kita coba gitu kan, kita coba juga terbitin. Tapi memang dari sisi penjualannya, memang nomor 1, 2, 3 itu yang akan paling laris. Itu iya, ternyata betul juga gitu. Betul. Ketika itu betul ya, terbukti ya. Betul. Nah itu lu evaluasinya per tahun atau per apa ya? Setelah setahun, kita lihat per tahun berarti ya? Per tahun gue. Berarti setiap tahun akan terbit judul baru dari Rion untuk komik edisi khususnya. Iya, nah misalnya komiknya itu kan kita udah tes nih volume 1, misalnya volume 1 kan 1 sampai 6 keluar volumenya 1 laris, ya otomatis kita akan lanjutkan volume 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Karena kan orang udah terlanjur koleksi. Kan kamu nanti kesel, misalnya 1, 2, 3 itu sudah lebih nomor 4 gitu kan. Gimana itu. Jadi akhirnya kita mulai itu, dan berikutnya justru kita mencoba langsung dalam bentuk tankobon, which is contohnya Jitu, Shivers, antologi horror Shivers, itu kita langsung terbit dalam bentuk collected edition tanpa melalui majalah. Akhirnya kita mencoba hal yang baru juga itu. Oke, berarti itu nggak lewat Rion ya, nggak lewat majalah ya? Jitu dan Shivers. Karena menurut kita Jitu terlalu keras, tidak cocok secara umur, tidak cocok dengan pembaca Reon dan konten Reon yang lain. Kalau Shivers awalnya ada beberapa. Kalau Shivers sebenarnya awalnya ada terbit di Reon. Terus kita baru bikin collected edition, tapi cerita-cerita horor kalau satu-satu kan susah kita bikin antologi horor. Dan ternyata sukses antologi horor itu. Bahkan sekarang itu Shivers itu bestseller di Malaysia. Diambil sama Kadokawa Gempak, terbit cetak, dan penjualannya bagus banget. Lebih bagus dari di Indonesia. Iya. Ternyata emang ya pasar Indonesia dan Malaysia tidak jauh berbeda gitu. Kan kita udah pernah ngobrol sama Haryadi di sini nih. Nah, terus dia bilang kayaknya Rion tuh Rion khusus. Rion apa namanya tuh? Kategorinya tuh? Infinite. Rion Infinite. Ya. Itu yang nggak terbit lewat majalah ya? Nggak terbit yang bulanan ya? Langsung takobonnya ya? Iya. Ya. Dan tidak terbit di Gramedia. Iya, kalau Jitu ya. Jitu tidak terbit. Cuma Jitu yang tidak terbit di Gramedia sih. Kenapa tuh alasannya? Ya karena kita kan bertanggung jawab ya terhadap pembaca ya. Jadi kita memang berusaha mencoba mengontrol itu sebisa kita lah. Karena kalau buku itu masuk ke Gramedia kan itu buka ya? Out of control gitu. Kita nggak bisa kontrol gitu. Kan itu udah dikontrolnya Gramedia, dan Gramedia apakah bisa mengontrol orang yang membuka buku, menyobek itu atau membeli buku itu gitu. Sementara kita lebih pengen bisa kontrol sesuai dengan rating umurnya gitu sih. Dengan menjual dengan online, apakah jumlah penjualan berpengaruh dengan tidak dijual di toko buku umum? Ya gini,
dulu berpengaruh, sejujurnya berpengaruh ya. Masa kalau kita masuk toko buku dengan Gramedia itu kan ada sekitar 60 toko buku di seluruh Indonesia, itu pasti akan berpengaruh sekali ya. Karena pengunjung Gramedia banyak, pembelinya banyak gitu. Dan tapi ya dengan kondisi COVID sekarang ini memang ya kita mau nggak mau harus mulai adaptasi dan berubah ya. Tapi kalau kita penjualan kita cukup bagus ketika kita bikin event sih sebenarnya. Jadi ketika kita bikin event, kita launching khusus biasanya G2, Seafirst, itu kita launching di event. Karena di situ direct selling ya, direct selling itu akan bagus sekali sih dari pengalaman kita untuk jual langsung itu sih. Oke. Di event. Apalagi hari-hari datang signing itu kan something yang spesial gitu lah. Kalau COVID gini jadi agak terhambat juga ya event-event itu ya? Terhambat, iya. Lebih susah lah. Sekarang berarti kita ngandalin online aja berarti. Nah, sekarang Rion udah berapa tahun sekarang? Dari 2013, 9 tahun? 8 tahun? 8 tahun ya, betul. Dari 8 tahun itu udah berapa cerita yang dari Rion publish? Maksudnya dari di majalah itu berapa cerita kira-kira? Wah, kalau cerita berapa ya? Mungkin ada 40 judul mungkin ada. Kalau dari bentuk buku itu kita udah terbitin 100-an, ada 100 buku ada. Ya. Itu berapa judul? 100 buku itu berapa judul? 100 buku mungkin yang terbit itu ya mungkin sekitar 20 judul. 25 judul lah kira-kira. Ada nggak kejadian misalnya di Rion dia terbit nih, terus dibuat bukunya, tapi volume berikutnya nggak buat bukunya karena nggak masuk survei, bisa nggak gitu? Bisa ada satu judul nih, satu terbit buku Takobonnya laku, 2 laku, nah yang ketiga dia ceritanya jelek gitu, pembaca nggak mau, ada nggak terus nggak terbit lanjutannya gitu ada? So far belum ada sih. Belum ada. Kebetulan kita ada komitmen juga sih kalau emang orang udah ngelanjuti, udah beli ya kita hopefully bisa melanjutkan itu, jangan sampai mengecewakan di tengah jalan, itu yang mungkin kita coba. Jadi komitmennya adalah Rion akan nebitin sampai komik itu tamat gitu ya, ditamatin sama penulisnya. Ya. Betul, betul. Komitmennya. Contohnya Big Striker Baby. Big Striker Baby itu salah satu bestseller kita kan, yang karangan Anissa Nisfihani. Itu Anissanya menamatkan di volume season 3 kalau nggak salah. Jadi ya kita komit sampai tamat season 3 gitu. Season 3 selesai baru. Itu komitmen yang luar biasa tuh. Soalnya kan buku kan ada yang laku, ada yang enggak gitu. Rion ya memang, betul. Buku cetak ya, itu kan masalahnya. Dalam hal gini ya, dalam hal komitmen ini memang yang salah satu yang kita coba pegang di Rion sih. Terutama ya kita bertiga lah, bahwa komitmen itu dari komitmen penerbitan, komitmen misalnya pembayaran, maksudnya dan lain-lain, itu komitmen kontrak atau apa itu kita berusaha beres mungkin lah. Itu yang salah satu yang kita harus pegang, kita junjung tinggi lah komitmen itu sih sebenarnya. Yang itu istilahnya sih jangan sampai istilahnya komikku sudah kerja nggak dibayar, seperti itu tuh kita itu benar-benar kayak jangan sampai, kan tujuan kita bukan ke situ, tujuan kita justru sebaliknya kan. Mensejahterakan komikus ya. Nah itu benar-benar dipegang, kita coba pegang teguh lah sampai sekarang gitu. Oke. Oh, lumayan ya. Nah, terus tadi Chris kan bilang Seafirst terbit di Malaysia. Dan tadi juga yang episode sebelumnya juga bilang Isyun bilang kalau misalnya dari Rion bawa Garudayana dan Grand Legend Ramayana ke Jepang dan Korea. Itu gimana ceritanya? Betul. Apa dari Rion punya komitmen buat ngejual, memasarkan komik Indonesia keluar, atau emang lagi ada job masuk, atau gimana tuh? Ketika awalnya kita udah mulai jalan di Indonesia kan sambutannya, terus terang sambutannya di awal kan bagus banget sih sejujurnya aja. Komik kita tuh lakunya tinggi banget sih gitu sebenarnya. Dibandingkan komik Indonesia yang lain sih, saya yakin sih kita jauh lebih tinggi gitu.
Tapi ya kita menurut saya karena kita memang mencoba memaksimalkan banyak hal termasuk promosi, event sebagainya ya. Itu kan kita harus boleh dibilang harus ada represent gitu, muncul gitu kan, nggak bisa diem-diem aja itu. Jadi banyak hal lah, online, offline gitu. Nah, ketika kita ngerasa bahwa komik yang kita hasilkan ini bagus, Andik merasa bahwa komik ini juga harusnya bisa laku kalau dijual di luar dong gitu loh. Nah, dari situ kan kita banyak ketemu, mulai ada acara-acara ketemu dengan penerbit luar. Waktu itu aku ingat ada penerbit dari Jepang kerjasama dengan kedutaan Jepang itu ada datang bawa editor dari Shueisha, Kadokawa, Kodansha gitu kan. Dan ada editornya Bakuman datang. Itu idola aku. Jadi aku ke situ, tapi sayangnya nggak bisa bahasa Inggris, jadi bingung komunikasinya, tapi foto bareng gitu. Nah, di situ ketemu namanya TK, Tatsuki. Nah, dia bahasa Inggrisnya bagus banget gitu. Dan dia adalah direkturnya Komik Catapult. Nah, kebetulan karena dia bahasa Inggrisnya bagus dan dia company-nya yang company, misalnya company yang lebih muda dan lebih fleksibel, dia sangat open untuk coba kerjasama dengan kita gitu, dengan Reon gitu, sehingga dia adalah orang yang pertama membawa judul-judul Reon ke luar negeri, terbit di Jepang. Ada judulnya Sweta, ada Is, PSB dan Big Striker Baby dan lain-lain gitu. Dan dari situ Andik sebagai manajer licensing kita sih, dia mulai ikut mencoba mencari jalan lah cara untuk bisa ikut licensing expo di luar negeri lah gitu, jenis itu. Nah, dari penerbit komik di Indonesia waktu itu yang punya original konten ya, karena kalau keluar kan kita tujuannya menjual konten, bukan membeli ya. Nah, tujuan dari pemerintah mengirimkan delegasi itu kan biasanya untuk mendatangkan devisa, meaning kita harus menjual konten gitu, menjual licensing. Nah, Reon boleh dibilang terpilih lah sebagai perusahaan komik dari Indonesia yang memang punya library IP yang banyak untuk licensing untuk dijual keluar. Nah, kita jadi dari situ Andik banyak ke acara book fair seperti Frankfurt Book Fair, Bologna Book Fair, London Book Fair, dan lain-lain. Dari situ banyak sekali kenalan dan mulailah konten-konten dari Reon ini mulai terjual di banyak negara, termasuk Malaysia, Rusia, Italia, berarti Jepang, Korea, dan sekarang versi digitalnya udah ke Amerika dan juga ke Singapura. Gitu. Oke. Berarti yang lain bukan digital ya? Yang lain komik fisik yang ada ya, terbit ya? Komik fisik? Sebenarnya mostly 70% digital jadinya. Yang cetak itu kalau nggak salah cuma entah di Rusia dan di Malaysia kalau nggak salah. Ya Malaysia udah pasti cetak. Dicetak ya. Penjualnya bagus juga berarti di sana ya? Malaysia oke sih, dan ya bahkan mereka nanya terus, ini Shiver sudah ada yang baru lagi belum, ada yang baru. Jadi kita kayak ya udah yuk bikin terus gitu. karena laku di Malaysia gitu. Dan ya syukurlah lah, maksudnya bahwa ternyata komik kita tuh ternyata bisa laku juga di luar negeri gitu sih. Berarti kemungkinan tuh ada ya, kemungkinan itu dan terbukti ya, bisa kita tuh di Reon, iya di Reon tuh kita udah jual licensing 28 judul ke luar negeri. 28 judul, dari itu berapa judul? Ke luar negeri. Total dari sekitar 48 judul kalau nggak salah. Separuh ya? Ya. Wow. Dalam berbagai bahasa. Dalam berbagai bahasa. Iya. Nah, terus sekarang saya mau nanya, untuk pengelolaan IP gimana? Dipegang sama Reon semua atau sama penulis? Jadi kalau misalnya kayak Grand Legend Ramayana, itu memang
ownership IP di kan ya, sebagai kreator ownership. Kita membantu sesuai dengan capability kita untuk dalam konteks penerbitan kita mencoba mencari opportunity sebanyak-banyaknya lah, gitulah ya. Untuk karena misalnya gini, kelebihannya kita lagi ya dalam arti penerbitan majalah dan edisi collected edition atau tankobon itu, bahwa komikus itu akan mendapatkan pembayaran 2 kali. Jadi sistemnya itu jadi gini, kalau misalnya kita nerbitin buku di penerbit lain, satu buku langsung, itu kan berarti kamu dapat royalti 1 kali kan dari buku itu aja kan. Kalau kita kan enggak, sistemnya kan kita boleh dibilang page rate kayak Amerika. Jadi mix antara Amerika dan ini ya. Jadi page rate, sehingga mereka nyesain 24 buku per bulan, itu akan langsung dibayarkan sesuai dengan page rate dikali 24 kan. Yang itu which is kita hitung cukup ya, maksudnya gini ya, kompetitif dengan di atas gaji fresh graduate lah. Di atas, pasti di atas UMR gitu ya, gitulah. Nah, sementara mereka gambar terus, collected edition ini akan jadi sumber pendapatan berikutnya. Ketika buku ini menjadi collected edition, itu mereka akan mendapatkan royalti lagi yang sama seperti kalau mereka nerbitin di penerbit lain. Tapi kan lu nggak bisa gambar lagi. Bagus dong ya. Iya. Jadi itu emang ya, maksudnya kita udah pikirin ke situ bahwa satu karya yang sama dia akan bisa mendapatkan pendapatan 2 kali. Nah, nanti ketika ini bisa dijual dalam bentuk yang lain, itu kan nanti akan ada share lagi. Bahkan merchandise yang kita buat, kalau misalnya itu ada IP-nya Grand Legend Ramayana, nanti ada persentase dari itu, walaupun Reon sendiri yang bikin ya, maksudnya kita kan juga pengen supaya IP-nya lebih dikenal, kita bikinin bantal, kita bikinin ini, itu kan modal kita. Tapi nanti kalau ada laku itu, author dapat lagi duit, gitu. Gitu sih. Jadi kita sebenarnya pengennya, idealnya ya, author mikirin komik aja, kerjain aja, sisanya kita yang handle. Nah, tapi untuk hal-hal yang lebih besar, misalnya nih, Grand Legend Ramayana akan ditawar untuk dijadikan movie, misalnya gitu kan. Nah, itu ya of course kalau kita yang dapetin opportunity, kita pasti akan ayo dong yuk kita omongin ini, karena ini is like very big gitu loh, is too big gitu. Jadi kalau yang dapetin sendiri juga nggak apa-apa, maksudnya kita sama-sama usaha aja sih. Oke. Tapi kalau yang kecil-kecil kita emang udah coba kerjain sendiri lah. Kelola sendiri ya. Nah, pengembangan IP yang dari Rion selama ini sampai mana? Jual merchandise, kaos gitu ya? Game? Sebenarnya game udah pernah ada sih. Game udah ada? Pernah ada. Game Tower sama, tapi kita waktu itu memang nyoba-nyoba. Yang sudah sampai jalan, bahkan udah 2 kali bikin pilot dan udah bikin produksi TV series, itu Big Striker Baby. Itu kita sudah bikin 6 episode. TV series. Udah. Cuma di mana, di sini Indonesia? Iya. Cuma karena waktu itu sebenarnya udah secara agreement pendahuluan sih udah sign gitu dengan TV. Itu cuma ya ini gua ngomong di sini aja lah supaya kreator yang lain juga tahu bahwa ketika kontraknya keluar, jadi kan waktu kayak bilang MOU ini udah oke kan. Kita terus jalan untuk bikin pilot, dan kebetulan kita kalau bikin pilot aja terlalu repot. Jadi kita nge-shoot langsung banyak episodenya gitu kan. Karena sekali jalan kan lebih oke kalau sekalian agak banyak gitu. Nah, itu ketika kontraknya keluar, hasilnya nggak jelek gitu. Maksudnya hasilnya bagus gitu. Tapi ketika kontrak keluar dari TV-nya minta IP-nya menjadi milik mereka. Nah, ya, gue langsung tolak. Ya karena apa? IP ini kan bukan milik gue juga gitu kan. Ini kan milik komikus gitu. Kan gue nggak bisa kasih dong gitu. Ini pasal ini gue nggak bisa, gue bilang gitu. Karena ini IP adalah milik komikus gitu. Nah itu resiko kita gitu. Kita pengen
apa ya, pengen ngembangin ya, tapi begitu udah kayak gitu kan ujung-ujung nggak jadi deal nih. Ongkos produksi sebesar itu kita yang nanggung sendiri dan nggak jadi apa-apa sekarang. Macam filmnya ada, tapi gua kan kita nggak bisa tayangin di mana-mana. Nggak bisa tawarin TV lain nggak? It's not that easy. Tapi bisa ya? Tapi bisa kan sebetulnya? Nggak juga kan, nggak gitu. Gua udah nyoba banyak TV sih. Jadi Oke. gini, tiap stasiun TV itu punya preference lah ya, gitu. Dan mungkin yang disukain TV A mungkin belum tentu disukain TV B. Bahkan lebih gini loh, lebih ke arah bahkan aktor yang kita pakai itu kan di-approve oleh TV A. Karena mungkin dia buat TV lain mungkin dia aktor yang ini kok yang cocok misalnya begitu gitu. Jadi ini tuh udah tailor made untuk TV itu. Karena kita udah sign MOU. Tapi ya ketika poin yang sangat penting itu mengenai kepemilikan IP itu aku nggak bisa kasih sih. Itu memang ya gitulah. Gimana ya? Itu mungkin saatnya lu memikirkan untuk membuat Reon TV. Buat sendiri. Modalnya investment dari Diki. Oke. Ya buat Kepers yang punya duit, ya dipikirkan kalau dari On TV membutuhkan dana bisa hubungi Chrisley. Nah, iya. Terus gini, mungkin nggak sih suatu hari buat komik Rion yang berwarna? Oh, akan ada sih. Gitu. Ada? Akan ada juga. Langsung takoban apa terbit majalah dulu? Langsung tankobon, tapi kemungkinan kita kerjasama dengan penerbit lain. Oke. Gitu. Ya, rencananya begitu sih. Nah, terus yang kayak misalnya figur, udah pernah buat figur? Figur belum pernah yang mass production, belum pernah. Terus gua dengar kayaknya Jitu mau ditawarin buat film, bener nggak tuh? Sudah lama. Maksudnya kita sudah usaha juga. Maksudnya, tapi memang again mentransfer sesuatu menjadi film, terutama film ya, itu memang boleh dibilang unpredictable sih itu. Maksudnya ada juga yang gini-gini langsung jalan, itu ada juga gitu ya. Tapi dari pengalamanku sih takes a long time gitu. Dan finding the right person, the right people gitu untuk istilahnya harus, ini kan ada dana yang besar yang terlibat ya di situ kan. Itu memang nggak mudah dan nggak cepet sih. Tapi kita udah menemukan sudah ketemu dengan stakeholder atau yang cocok lah sebenarnya, yang memang cocok banget dengan Jitu, tinggal nemuin parts lain lah untuk bisa jadi klop gitu aja. Jadi ini parts ini sebenarnya yang kita temuin udah pas banget, tinggal satu lagi di puzzle-nya, kalau udah masuk harusnya jadi gitulah kira-kira. Kayaknya mesti gua jadi aktor utamanya, jadi baru jalan. Nah, bener juga. Lu cameo lah. Daripada lu cameo di komik terus, lu cameo di dunia nyata. Asik. Terus gini tadi Chris, tadi kan lu bilang tadi waktu kita off air, lu bilang ada lagi Komiko. Apa itu Komiko ya? Komiko ya. Jadi Komiko itu ada platform webtoon dari Jepang, nomor 1 di Jepang. Dan Komiko itu aslinya pemiliknya adalah NHN Entertainment dari Korea. Sebenarnya NHN Entertainment dan Never itu dulu asal itu NHN, jadi kayak sister company lah. Tapi mereka melakukan line bisnis yang mirip, tapi mereka melakukannya di negara yang berbeda gitu. Jadi Komiko itu jalannya di Jepang, Never dengan lainnya itu di Korea. Nah, tapi karena sama-sama menjadi besar, lain menjadi besar, akhirnya kan
mereka kan ekspansi ke negara lain ya. Dan di negara-negara lain itu ya sering ketemu jadinya gitu. Kebetulan sebelumnya ketemunya itu di Thailand udah ketemu. Itu udah ada Line, ada Komiko. Nah, next-nya adalah Indonesia, which is a very big market gitu loh. Nah, Line udah masuk duluan, Komiko berencana masuk. Dan dia mencari lokal partner lah gitu lah, untuk manage yang mungkin lebih ngerti tentang komik Indonesia. Ya situasi komik di Indonesia lah. Tapi dari sisi platform, bisnis model, monetization dan lain-lain, mereka jauh lebih tahu dari aku lah, karena aku kan tidak mengelola platform gitu. Jadi waktu itu partneran lah dengan Reon gitu untuk establish Komiko Indonesia. Nah, kebetulan waktu itu aku yang ngurusin dengan sesuatu yang baru, ya semangat sih, karena kan something new, it's like kind of like webtoon auto digital lah secara it kind of the next stage of comic gitu loh sebenarnya kan. Ketika printing ini menjadi makin menurun, what's next gitu loh. Ya next-nya antara komik digital kayak komiksologi dan lain-lain, atau kalau di Asia ya webtoon, which is itu udah undeniable. Di Korea kan udah so big gitu loh. Nah, jadi dan Indonesia sudah big juga kan, udah gede banget tuh line webtoon gitu. Jadi kita mau coba establish itu, dan dari itu kita start di 2017, tapi after 2 years 2019 mereka decided to nggak nerusin di Indonesia Komiko itu gitu ya. Aku kecewa sih ya, maksudnya karena menurutku baru 2 tahun sebenarnya. Tapi ya again, ini kan the company is so big gitu, maksudnya gede banget gitu kan, di Koreanya gitu. Jadi keputusannya dari pusat. Jadi ya wes, gimana lagi, akhirnya mereka cabut. Dan karena SDM internalku di Komiko itu ya banyak, dan sebenarnya bagus-bagus, bisnis aku sangat menyayangkan ya, tapi dengan tidak adanya support funding, kita terpaksa ada pengurangan karyawan, tapi secara company tidak aku tutup gitu. Karena aku ngerasa ya kita masih ada kewajiban-kewajiban juga dengan komikus dan lain-lain, dan ya mungkin aku ngerasa kayaknya aku belum mau menyerah gitu loh. Kayaknya kemarin tuh kayak belum maksimal gitu loh. Aku mau masih pengen coba terusin lagi gitu sih. Dan kebetulan ya dibantu timnya tuh solid sih di King Productions. Sekarang namanya King Productions. Jadi nah sekarang kita membuat konten IP original dalam bentuk webtoon yang kita distribusikan langsung ke platform di Indonesia seperti Line Webtoon, kemudian di Singapura, Korea, Thailand, Cina, upcoming, Jepang, dan Amerika. Dan kita udah ngejual 40 judul ada kali. Macam banyak sih gitu. Dan judul kita. Jadi kalau Ripon tadi kan cetak berarti ya. Kalau Komiko itu berarti online ya? Lebih spesifik lagi webtoon. Iya, online dan bentuknya itu webtoon. Oke. Jadi nggak comic page ya, bukan comic page. Tapi jadi itu langsung dua hal yang berbeda ya, Rion dan Komiko ya. Dan full color, ya maksudnya karena webtoon tuh full color sih. Gitu. Apakah artisnya sama? Artis-artis itu sama atau ada yang bisa dua-duanya? Sebenarnya bisa dua-duanya ya, tapi dalam hal ini ada beberapa yang mencoba untuk testing the water lah. Contohnya Suryo Laksono lah. Dia kan bikin Tower di Reon. Dia testing webtoon, itu dia nulis judulnya fan service tapi yang gambar Ane namanya. Gitu. Jadi kayak dia testing the water. Kayak Okto juga nah kalau Okto beda. Okto komiknya 5 menit sebelum tayang. Kan dulu bentuknya cetak, buku. Tapi aku bilang, Okto,
ya unfortunately kalau ini mau apa ya bisa terbit, gue bisa terbitinnya webtoon gitu lah istilahnya gitu. Jadi akhirnya Okto merework komiknya itu menjadi bentuk webtoon dan di color gitu. Jadi ada sih beberapa crossover antara komikus cetak, karena komik menurutku ya memang tidak bisa dihindari ya bahwa ketika memang trennya berubah, komikus juga mungkin harus adaptif ya. Sweta kan juga sempat ngerjain webtoon juga gitu kan. Maksudnya emang bisa sih harusnya gitu sih. Bisa ya. Dan sekarang dua-duanya berjalan ya, Rion dan Komiko ya. King Production. King Production namanya sekarang. Oke. Gitu sih. Waduh. Nah, terus kalau ada orang yang nanya nih, gimana caranya kalau mau diterbitin ke Rion atau ke King Production tuh gimana? Kirim aja karyanya atau lu yang rekrutmen atau gimana? Gini sih, mending sekarang lebih ke arah kirim portfolio. Kalau ke King Production lebih ke arah kirim portfolio. Kalau udah ada cerita juga nggak apa-apa sih. Jadi kirim aja. Karena ya hopefully kita akan bisa bantu. Kalaupun udah ada cerita, kita bisa bantu editorial, kita bisa bantu SDM untuk coloring, untuk lettering misalnya, atau apapun itu yang dibutuhkan untuk ngebagusin komik itu sehingga menjadi layak jual ke luar negeri. Gitu sih. Kalau berarti luar negeri ya, King Production ya? Sejujurnya iya, karena platform di Indonesia kan sekarang yang besar tinggal satu gitu. Maksudnya kita tetap coba Line. Pertama kali kita coba tetap Line. Tapi kan Line juga tidak akan bisa menerima semua submisi gitu kan. Mereka kan ada penilaian yang sangat ketat. Jadi ketika judul itu tidak diterima oleh Line, kita masih ada opsi lain lah ke luar negeri yang opsinya cukup banyak sih. Nggak cuma satu, banyak banget sih gitu. Jadi kita bisa kemana-mana sih. Jadi satu judul sama ya, maksudnya intinya satu judul bisa di licensing ke banyak sekali pihak. Itu which is good sih menurutku sih. Gitu sih. Berarti hampir sama dengan Rion ya. Rion juga kalau kita langsung di Rion, itu juga ada kemungkinan di license ke beberapa negara ya. Berarti hampir sama sebetulnya ya. Sebenarnya hampir sama. Cuma memang ya ini kalau bisnis buku itu tidak turun seperti sekarang ya, cetak ya, mungkin akan berbeda sedikit. Bahwa Rion akan menjual licensingnya dan banyak akan terbit dalam bentuk buku juga. Tapi karena kayaknya trennya itu memang sudah berubah digital semua, jadi akhirnya memang banyak konten yang Rion yang dari bentuknya page itu di rework menjadi webtoon. Gitu. Karena dia dari sisi lebih besar chance-nya untuk bisa terbit ke luar dan bisa dinikmati lebih banyak orang sih, gitu sih. Begitu. Kalau dari duit, banyakkan ke webtoon atau ke cetak, Chris? Penjualan lisensi? Webtoon lebih banyak duitnya. Ya. Oke. Apalagi di luar ya. Kembali lagi ke masalah budaya membayar konten. Oke. Itu sebenarnya. Jadi dalam hal ini mungkin Indonesia mungkin belum setinggi negara-negara lain, itu sebabnya sih. Tapi one day hopefully akan catch up sehingga dari platform Indonesia pun pendapatannya bisa banyak gitu loh. Tapi kalau dari luar negeri sudah sangat biasa membeli konten berbayar, which is itu menjadi enak buat kita yang memang istilahnya mereka beli buku, kayak beli buku kan bayar, baca webtoon bayar ya wajar gitu loh. Tapi kalau di sini kan beli buku bayar wajar, baca webtoon ya gratis gitu kan, itu kan perbedaannya masih di situ tuh. Mana itu fisiknya gitu kan di sini. Nah, ya itu perbedaannya di situ. Kalau nanti Indonesia sudah naik kelas tuh, harusnya akan bisa sama sih. Karena penduduk Indonesia banyak sebenarnya itu sih. Dan menurut lo akan naik kelas?
Ya, takes time tapi. Next time. Ya. Kembali lagi ke awal, waktu Rion mulai. Waktu Rion mulai, lu udah kepikir belum bakal menjual lisensi-lisensi ini keluar? Waktu memulai? Enggak sih. Enggak ada pikiran Enggak buat lisensi? Enggak kepikir aja sih. Gitu. Enggak kepikir Karena, ya? karena ya sejujurnya aku juga nggak punya pengalaman itu ya. Gitu ya. Hmm. Kemudian, ya gitulah, ketika kita udah melakukan sesuatu, kok ternyata ada pintu lain terbuka. Oh ya ternyata bisa begini. Habis itu ada pintu lain terbuka. Oh bisa begini, bisa begini. Jadi kayak proses sih. Tapi ketika awal itu aku nggak kepikir karena memang belum tahu juga sih. Jadi ini berjalan aja gitu ya? Iya. Iya. Soalnya gini, di wawancara sama Is kemarin, dia sudah kepikir dengan membuat judul Grand Legend Ramayana dengan bahasa Jepang. Dia sudah, ya kalau ini bisa lihat di sini nanti di videonya, dia bilang ketika dia buat Grand Legend Ramayana, dia udah kepikir gimana kalau dia ke Jepang gitu. Dan lu belum kepikir waktu itu ya? Sebenarnya Is sudah pernah bilang begitu sih. Is lebih ya. Aku ingat benar-benar Is bilang begitu. Ini ada kasih judulnya ini gitu Pak dalam bahasa Jepang gitu. Iya. Iya, tapi aku nggak kepikir. Maksudnya aku masih berkutat dengan gimana ini supaya bisa jalan gitu. Fokusnya Tapi Is kalian ya waktu sebagai itu gimana caranya meningkatkan taraf hidup komikus Indonesia ya, biar bisa hidup dengan layak ya. Waktu itu memang fokusku ke situ sih. Fokusnya cuma di situ dulu gitu dan ini bisa running terus gitu. Memang isi ya itu memang salah satu yang senior dan menurutku visinya memang sudah jauh ke depan pada saat itu gitu loh. Gitu. Wow. Semoga Rion dan Kings Production tetap jalan terus karena ini menjadi napas baru buat komik Indonesia. Jadi benar-benar baru. Tadi kita ngobrol dari awal benar-benar IP baru, komikusnya juga baru, pasarnya juga baru. Jadi benar-benar baru gitu. Membentuk pasar baru dari nol kan? Betul. Dan gini ya, maksudnya enaknya ngerjain komik ya, berkutat di kerjaan komik ini ya, itu kayak kalau aku sih kayak excited terus gitu, kayak misalnya sekarang nih ya, ada beberapa judul di King Production yang belum terbit, dalam arti udah selesai belum terbit dan gue nggak sabar itu judul akan terbit gitu, ya gitu loh. Misalnya punya Haryadi yang baru kan penasaran gitu, orang-orang penasaran juga gitu. Ini dan gue juga pengen cepat ngeluarin itu gitu. Nah kemudian ada satu judul dari Azam, judulnya Radio Algeria, itu bagus banget gitu loh. Nah itu juga menurutku akan jadi sesuatu yang baru lah di komik Indonesia gitu. Nah yang barusan terbit sekitar 3-4 minggu yang lalu lah atau 3 minggu yang lalu di Line Webtoon Indonesia itu judul barunya dari Savenia. Itu dia atau disebutnya nama pennya SMS. Dia itu artisnya terlalu tampan. Yang di Webtoon kan dia waktu itu dia sebagai ilustratornya komik terlalu tampan. Nah, dia waktu itu menang Komiko Challenge juara 1, kemudian dia bikin judul baru, judulnya Who's Mr. President. Jadi sebenarnya kalau bahasa Indonesia siapalah ketua OSIS. Jadi ketua OSIS gitu. Jadi ya kira-kira 4 minggu yang lalu mulai terbit di Line Webtoon Indonesia dan sambutannya bagus banget sih. Dan menurutku secara kualitas gambar bagus banget sih. Maksudnya benar-benar satu lompatan jauh dari komik sebelumnya gitu, which is menurutku ya ini nih yang bikin gue excited gitu untuk tetap ngerjain komik gitu, bahwa bisa ngelihat karya-karya yang baru lahir gitu. Dan ya pengennya sih masyarakat pembaca bisa senang gitu sama karyanya, sambutannya bagus gitu. Nah itu yang selalu ini sih excited sih buat aku sih. Apa ada kemungkinan dari webtoon dicetak, Chris? Oh pasti banyak, bahkan udah banyak contohnya. Kalau di Indonesia udah banyak
webtoon dari line webtoon yang terkenal itu dicetak oleh Gramedia gitu. Berarti mesti buah layoutnya dong ya, kalau gitu ya? Iya, jadi kalau tadi Reon itu dari buku di webtoon, ini di reverse ini prosesnya. Ini udah hasilnya webtoon dari reverse ke page. Nah itu nanti dari judul-judul yang tadi saya sebut akan sudah banyak, ada beberapa penerbit cetak yang minat sih. Jadi sebenarnya udah ada plan dan udah ada ini sih untuk nerbitin judul-judul yang webtoon yang tadi baru yang belum terbit itu. Jadi kita menunggu webtoonnya terbit, habis itu kita akan keluarkan versi cetaknya. Gitu. Nah, menurut pengalaman dari webtoon ke cetak, penjualannya bagus nggak? Kebetulan gue belum pernah. Belum pernah. Kalau dari penerbit lain gimana? Penerbit lain gimana? Gue kurang tahu sih angkanya. Oh, ya, nggak survei pasar. Belum tahu ya? Iya, belum tahu sih. Itu sih. Nggak ada, makanya dari Line kebanyakan diterbitkan oleh Gramedia. Jadi aku nggak terlalu tahu angkanya. Tapi aku ya next lah kalau yang baru-baru akan ada terbit di Reon, mungkin aku akan bisa tahu angkanya gitu sih. Soalnya nggak tahu ya apa gua doang yang mikir gini. Jadi sejak internet itu makin maju, dunia kita kebelah gitu. Dunia orang nyata sama dunia orang maya gitu. Kadang nggak nyambung gitu, Chris. Yang di maya, dunia maya itu mereka bawel segala macam, tapi di dunia nyata dia diam. Atau kebalikan. Jadi dunia maya sama dunia nyata tuh punya pasar masing-masing gitu. Ini nggak tahu, gue aja yang rasa gitu apa emang begitu ya dunia sekarang gitu. Jadi dunia web tuh ya mayanya tuh gini, ada pengikutnya. Waktu gue kaget tuh waktu Indo Comic Con ya terakhir, yang ada line webtoon buka booth, itu gue sampai kaget, ini ngantri apa ya? Ini kok gue nggak pernah baca ya buku ceritain, tapi kok segini banyak yang ngantri gitu, sampai muter. Itu mungkin juga dari gue bingung, ini orang-orang ngapain ya? Kok gue nggak ngerti, nggak gitu. Bukan masa gue, bukan zaman kita gitu ya. Ini kok ada ya orang kayak gitu, yang kayak gini itu disukain gitu. Tapi mereka nggak suka cerita-cerita superhero, kayak gue cerita komik-komik Vertigo tuh nggak ngerti yang berat-beratnya itu nggak masuk gitu. Beda dunia. Apalagi kalau gue perhatiin yang webtoon itu benar-benar gue kaget. Ini ngantri apa ya? Kok karakter ini beken banget? Gue nggak pernah lihat sekalipun di toko buku gitu. Iya, kadang-kadang ya emang belum terbit di toko buku, bahkan gitu sih. Dan kalau webtoon, kalau di Korea kan sebenarnya webtoon udah jadi salah satu source untuk K-drama. K-pop. K-drama ngambilnya dari novel dan dari webtoon. Itu udah jadi begitu sekarang gitu loh. Jadi bukankah itu yang ya dilakukan Amerika juga kan, dari komik menjadi movie. Karena trennya udah begitu di Korea ya sudah begitu sama webtoon, dari webtoon zaman webtoon jadi, langsung di movie ya. Jepang juga begitu. Ya Indonesia sebenarnya menurutku mengarah ke sana. Sudah ya hopefully mengarah ke sana ya, dan karena sebenarnya sudah ada beberapa contoh kan, contohnya Terlalu Tampan udah jadi film ya kan, terus Eknoid jadi film, itu dari webtoon semua. Kemudian kalau dari komik ya pasti BCU ya gitu kan, BCU kan dari komik menjadi film gitu. Nah ya hopefully akan makin banyak seperti itu sih untuk tapi kembali lagi kualitas komiknya sendiri memang harus naik dulu loh, ya kan? Sehingga menjadi source material yang bagus. Kalau komiknya sendiri, orang film mau nyari material ke komik, tapi kalau source komiknya sendiri tidak materialnya nggak bagus, ya dia tidak akan mengambil kan, begitu sesimpel itu. Mereka ngambil dari novel aja gitu kan, which is ya sayang. Makanya kita mau nggak mau ini komik emang harus dibagusin terus, gitu kualitasnya nggak bisa begini-begini aja gitu sih. Itu. Terus harapan lu buat artis-artis yang baru masuk webtoon, ada ujangan? Wah, ujangan sebenarnya yang bikin gue seneng sih bahwa aku ngerasa bahwa regenerasi artis-artis webtoon itu lebih cepat
jauh lebih cepat daripada regenerasi artis-artis komik mainstream US lah, istilahnya dari segi style gambar ya, atau preference ya. Tapi itu pun dengan dengan berkembangnya webtoon di Indonesia, artisnya aja tuh sudah makin susah, tau nggak? Bayangin. Nyari artis tuh udah makin susah, artis yang webtoon ya. Sehingga gede banget dong ya. Gede banget. Kebutuhan itu gede banget gitu. Jadi kita tuh emang masih butuh banyak banget artis. Misalnya kalau kalian yang pengen jadi artis webtoon atau komikus atau apa, sebenarnya sekarang ini masa keemasan. Ilustrator, apa itu, ini masa keemasan sih. Dan hopefully akan tetap begini untuk beberapa tahun ke depan gitu sih. Menurutku ya, kalau kalian dibandingin 10 tahun lalu, itu udah beda banget. Jadi this is the right time. Dan sampai beberapa tahun ke depan, mungkin 10 tahun ke depan, mungkin masih akan seperti ini sih. Jadi jangan ragu-ragu sih, kalau emang mau terjun ke dunia ini, should be good sih, gitu. Ya kalau istilahnya gini, kalau mau nggak jadi komikus, nggak jadi webtoon artis, nggak jadi ilustrator, mau jadi VFX artis lah misalnya. Wih, kebutuhannya juga gede banget. Sekarang semua film ada VFX-nya gitu. Jadi any job yang berhubungan dengan entertainment kayaknya sekarang lagi bagus. Lagi naik ya. Iya. Itu sih. Waduh, asik banget nih ngobrolnya ya. Bener-bener apa ya? Bagi gue yang belum tahu banyak soal webtoon, soal komik Indonesia pun dengan IP baru, ini benar-benar buka mata. Jadi benar-benar yang ada ini. Ternyata bisa begini dan jauh gitu ternyata yang sudah dicapai dari on itu ya, dengan bisa menjual licensing keluar dan banyak gitu, dan dengan artis baru, dengan tema-tema baru gitu. Berarti memang masih luas yang bisa kita buat. Gitu. Masih banyak banget lah, maksudnya ini masih gila. Kalau emang yang kita butuhin apa sebenarnya? Yang kita butuhin investor. Karena in the end ini good money, guys. Menurut lo good money buat investor? In the long run. Tapi kalau misalnya minta tahun depan 2 tahun lagi balik modal, ya maybe not gitu ya. Maksudnya kembali lagi kan, IP itu sesuatu harus kita nurture kan. Dan nurturing itu berapa tahun kira-kira rata-rata pengalaman lo? Ya 5 years lah. Ya, masih lebih bagus dari hotel lah, Chris. Hotel 10 tahun sekarang. Kos-kosan lah 5 years ya. Itu, jadi kita mesti perbandingannya kan apple to apple. Ini 5 years jadi apa ini kan? Ya, 5 tahun oke lah. Tapi kalau sukses IP-nya, multiplikasinya ya akan jauh lebih tinggi daripada kos-kosan ya kan. Betul, ya. Tapi kalau misalnya bisnis IP dibandingkan dengan bisnis startup, ya itu beda lagi. Startup bisa lebih multiplikasinya lebih cepat lagi, gitu kan. Jadi ya di tengah-tengah lah. Tapi memang gini sih, yang aku lihat di Indonesia ya, kebanyakan orang-orang yang idealis, ya, yang ingin mengembangkan komik Indonesia banyak sih. Maksudnya kayak Lolo di Solo ya kan, gitu kan. Misalnya Sani, terus di Semarang ada Papilon, di Surabaya ada, di Jogja ada, Bandung banyak kayak Sweta dan kawan-kawan. Banyak banget lah di Indonesia ini sebenarnya yang sangat punya komitmen untuk majuin komik Indonesia gitu kan. Cuma memang ya unfortunately kita tuh bukan orang-orang yang punya duit banyak gitu loh. Sehingga kita semangatnya tinggi banget tapi bensin kita kurang. Gitu sih. Itu yang aku agak gitu, agak aduh kayak sayang gitu. Itu yang aku agak sayang sih. Kalau misalnya kita punya bensinnya, itu we can do much more, lebih cepat juga gitu. Itu sih. Ya semoga buat para K-popers yang nonton ini punya duit banyak, bisa berpikir untuk investasi ke komik, ya. Ini investasi yang bagus, lebih bagus dari kos-kosan. Mungkin tidak sebagus startup, tapi
it's an okay business gitu, peluang baru. Karena peluang dunia maya kita nggak tahu ya. Kita nggak pernah tahu ada namanya dunia maya 5 tahun lalu, 10 tahun lalu. Nggak akan segini, nggak akan kebayang. Jadi, why not? Bisa invest ke Komi. Silahkan hubung saya di sini. Tapi kalau Chris, kalau misalnya ada yang mau submit portfolio, bisa ditampilin nggak nanti alamat emailnya di boleh. production ya, sama Rion nanti saya tampilin di sini. Nanti dicatat aja kalau memang mau submit atau mau submit karya atau submit duit, silakan. Menambahkan investasi, jangan lupa bagian buat saya. Akan saya tulis sini ya, silakan. Chris, oke banget nih ngobrol-ngobrolnya, benar-benar membuka mata bagi kita juga yang kepo belum. Saya yakin yang banyak yang belum tahu dengan nonton ini bisa membuka banyak pengetahuan insight baru tentang komik Indonesia. Thank you banget waktunya. Terima kasih. Jangan kapok kalau besok-besok kita ketemu lagi ya. Jangan kapok ya. Oke. Thank you Chris ya. Thank you. Yo, bye. Ya, sampai ketemu. Bye-bye. Nah, Kepowers, asik kan? Tulis komentar dan pernyataan Kepowers di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe.